Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Saya diberkati, kamu pun diberkati. Baiklah, pada saat ini Torang akan memulaikan Torang ibadah sekolah minggu Gemim Kanaan Ulindano. Dan untuk lagu pembuka Torang menyanyi Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baiklah adik-adik, saatnya Torang mau berdoa. Torang semua sikap doa, mari Torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih banyak Tuhan untuk saat ini. Torang tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan nafas kehidupan. Dan di saat ini Tuhan, Torang memulaikan Torang ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Torang semua. Bahkan untuk Encik Glo yang akan memimpin peribadatan ini dan yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan tetap memberkati, menyertai dia. Senantiasa Tuhan benar-benar dapat Torang perlakukan dalam Torang kehidupan sebentar. Ini Torang berdoa syukur, Torang mohon ampun Tuhan Yesus dengan segala dosa yang Torang perbuat dan Torang perlakukan. Amin. Nah, adik-adik ini berkati dengan kasih Tuhan. Saatnya Torang mau baca Alkitab dan Torang mau dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Torang mau menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Nah, adik-adik, menurut kalender gereja, kita sekarang ini sudah memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Bicara tentang Minggu Sengsara, di sini kita bersama-sama menghayati sengsara atau penderitaan yang Tuhan Yesus alami
dan penderitaan karena apa? Apakah Tuhan Yesus pantas merasakan sengsara itu? Tuhan Yesus menderita karena kita. Dia menderita untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus melakukan itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu, mari torang menghayati, torang renungkan lagi sengsara Yesus di salibnya melalui tayangan video cerita Alkitab berikut ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adakah di sini yang suka bermain? Bermain apa saja? Mungkin ada yang main game di handphone, atau mungkin sebelum pandemi saat jam istirahat senang bermain dengan teman-teman di halaman, bermain bak-bak sambunyi mungkin, atau baku-baku dusu. Pasti ada toh. Nah, biasanya torang kalau terlalu bersemangat saat balari, torang boleh terjatuh saat torang kurang memperhatikan torang pelangkah. Bagaimana? Ada yang pernah jatuh pas saat bermain? Saat torang terjatuh dan terluka, apa yang torang rasakan? Pasti torang rasa sakit, mungkin karena terbentur atau tergores, gong melukai torang pe kuli. Rasanya pasti perih, dan bahkan karena DP perih torang boleh mau menangis karena kesakitan. Dari video cerita Alkitab tadi, kira-kira ada yang bisa membayangkan bagaimana kesakitan yang Yesus alami. Tuhan Yesus diadili oleh para pemimpin di zaman itu. Ia dihina, ia diejek, dipermalukan, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Sungguh penderitaan yang luar biasa. Mungkin ada yang pernah bertanya, mengapa Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa itu? Tuhan Yesus kan tidak bersalah, dia tidak pantas untuk menderita sengsara seperti itu. Adik-adik tahu mengapa ia rela menderita sengsara seperti itu? Ia menderita sengsara bahkan sampai mati di kayu salib. Itu semua karena ia mengasihi kita, umatnya manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sampai ia rela menggantikan kita untuk dihukum. Yang seharusnya menerima hukuman adalah kita, orang-orang berdosa, dan Yesus tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari hukuman dosa itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita
rela menanggung hukuman itu. Dan seperti cerita kita minggu lalu, adakah yang masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang bagaimana Tuhan membawa kemenangan. Begitupun dengan Tuhan Yesus dalam penderitaan sengsaranya, pada akhirnya Ia menang melawan kuasa dosa karena kuasanya dan kasih-Nya yang luar biasa itu. Dan bagaimana Ia menang melawan kuasa dosa itu lewat kebangkitannya akan kita ingat lagi ataupun kita belajar bersama-sama di cerita Alkitab dalam ibadah sekolah minggu di minggu depan. Jadi tetap rajin beribadah supaya orang boleh lebih lagi mengenal Tuhan kita yang begitu mengasihi dan yang sangat luar biasa itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat orang mengakui kalau kita ini berdosa dan percaya, sungguh-sungguh yakin kalau Tuhan Yesus menderita bahkan mati di kayu salib untuk kita, untuk menghapus dosa kita. Saat kita dengan rendah hati mau datang, berdoa kepadanya, dan mau menerima Yesus masuk dalam hati kita untuk memimpin hidup kita, kita yang dahulu mati karena dosa-dosa, dianugerahkan oleh Tuhan kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Orang bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita, bahkan yang menganugerahkan, memberikan kita hidup. Amin. Adik-adik, saatnya waktu untuk menghafal ayat Alkitab. Dan hafalan kita di hari ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Mari orang baca bersama-sama nih. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terang baca sekali lagi nih. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saatnya torang menghafal bersama-sama ayat Alkitab yang torang telah baca tadi. Mari torang hafal, torang bilang bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Nah, adik-adik ini berkati kasih Tuhan. Tadi orang sudah dengar cerita Alkitab. Sebelum orang mau berdoa, orang menyanyi Into My Heart. Masuk
Mari terang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih banyak Tuhan. Di saat ini orang boleh diajarkan lagi melalui cerita Alkitab. Orang boleh diingatkan lagi Tuhan melalui cerita Alkitab ini. Tuhan berkati untuk orang semua yang senantiasa mendengarkan. Kiranya benar-benar Tuhan, apa yang Tuhan dengarkan melalui cerita Alkitab ini boleh Tuhan perlakukan dalam Tuhan kehidupan. Tuhan Yesus berkati untuk anak-anak sekolah minggu Jemaat Kemimkanan Ulindano dan mereka yang sementara live atau yang melihat dari rumah masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dalam masa pertumbuhan mereka, bahkan mereka yang duduk di bangku sekolah. Tuhan tetap membimbing mereka. Memberkati pun Tuhan untuk orang tua yang ada di rumah dari adik-adik sekolah minggu ini. Kiranya tetap Tuhan mereka tetap memberikan pembimbingan yang baik untuk kepada anak-anak mereka di rumah masing-masing. Begitupun juga untuk kami guru-guru sekolah minggu, bahkan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Kemimkanan Ulindano. Kau tetap memberkati senantiasa mereka semua Tuhan, diberikan kasih karunia, untuk mereka tetap senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak sekolah minggu Jemaat Kemimkanan Ulindano. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak Tuhan Yesus. Ini Tuhan berdoa syukur, Tuhan memohon ampun Tuhan Yesus dengan segala dosa yang Tuhan perbuat, yang Tuhan perlakukan setiap saat sampai dengan saat ini. Ini doa syukur kami, ini Tuhan berdoa permohonan. Amin. Nah, adik-adik, orang semua tutup terempe ibadah di saat ini. Orang mau menyanyi Do Re Mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Tuhan, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol. Demikian terempe ibadah di saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.